Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Kita bertemu kembali di hari Jumat, hari yang berkah, pada tanggal 6 Agustus 2021 pukul 6:30 pagi waktu Arab Saudi di Madinah. Dan ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, ana berdiri di depan sebuah gunung, tetapi ana belum melihat gunung apa namanya. Yang jelas bukan gunung Uhud. Dan ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, pagi hari ini ana ingin berbelanja di Baqalah Indonesia, toko Indonesia yang menjual makanan-makanan Indonesia, insya Allah. Dan ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, kita berada di hari Jumat, maka alangkah baiknya kita memperbanyak sholawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah." Sesungguhnya di antara hari yang paling agung dari hari-hari kalian adalah hari Jumat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian belum melanjutkan, "Fa'aktsiru 'alayya minas salati fih." Maka banyaklah kalian atau perbanyaklah kalian bersolawat atasku. Fa inna salatakum ma'rudatun 'alaih. Karena sejatinya solawat kalian akan terhantarkan kepadaku, akan dihantarkan, yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah salawat ini, ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, sangat-sangat dianjurkan. Sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, terkhusus di hari Jumat, hari yang sangat agung, maka hendaklah kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat mereka ridwanullah alaihim ajma'in bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna 'alaik wa qad aramt?" Wahai Rasulullah, wahai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana salawat kita bisa tersampaikan kepada Anda, kepada engkau, sedangkan engkau telah meninggal dunia dan sudah menjadi tulang belulang, sudah hancur lebur. Lihat pemahaman akidah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka meyakini bahwasannya setiap yang hidup di dunia ini pasti akan meninggal dunia, cepat atau lambat pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini. Dan ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum, keyakinan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ketika seorang meninggal dunia, pasti seorang akan menjadi tulang belulang, pasti seorang akan menjadi hancur lebur, tulang yang keras seketika menjadi lunak dan hancur. Sehingga untuk apa kita berbangga terhadap kekayaan kita? Sehingga untuk apa kita berbangga terhadap ilmu kita? Sehingga untuk apa kita berbangga terhadap
sesuatu yang hakikatnya kita hanyalah titipan belaka. Fahamilah seperti pemahaman sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beliau menjawab pertanyaan sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Inna Allah tabaraka wa ta'ala harrama 'alal ardi ajsadal anbiya sallallahu alaihim. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah mengharamkan bagi bumi untuk bisa menghancurkan jasad para nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, mengisyaratkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sudah meninggal dunia, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita, sekalipun beliau sudah meninggal dunia dan berbeda alam dengan kita, tetapi jasad beliau sallallahu alaihi wasallam tidak dimakan oleh tanah atau belatung atau yang lainnya. Sampai sekarang masih ada. Dan kisah berkaitan tentang jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam panjang, banyak sekali kisah-kisah. Ya, kalau ketika kita mempelajari sejarah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapati beberapa kisah nyata jasad beliau hampir diambil, hampir dicuri, tetapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia dan berbeda alam dengan kita. Dan perpindahan beliau dari dunia yang fana menuju alam barzakh merupakan perkara gaib, dan kita tidak boleh mengkiaskan atau berbicara dalam perkara gaib kecuali adanya dalil. Dan tidak ada dalil yang mengisyaratkan, menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengaminkan doa-doa kita, bisa menjawab doa-doa kita. Sehingga hadis ini merupakan hadis yang khusus ketika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kita bersolawat kepada Nabi SAW, maka Nabi Muhammad SAW akan menjawab salawat kita. Bahkan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di dalam riwayat yang lainnya, ketika seorang bersalawat kepada Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan ruh beliau dan menjawab. Nah, adapun selainnya maka membutuhkan dalil. Misalkan kita berdoa kepada Nabi SAW, ya Allah, ya Rasul, ya Rasul, ya Nabi, ya mudahkanlah rizkiku, ya Rasul, ya Nabi, berikanlah jodoh untukku, berikanlah momongan untukku, ya berikanlah kesehatan untuk kami, wahai Rasul, wahai Nabi. Maka ini semuanya membutuhkan dalil, tidak boleh dikiaskan. Karena Rasulullah SAW sudah meninggal dunia dan berbeda alam dengan kita. Alam barzakh berbeda dengan alam dunia. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, yang terakhir, salawat yang dianjurkan adalah berbagai bentuk salawat, yang tentunya ada contohnya dari Nabi SAW. Dan para ulama menganjurkan, bahkan menjelaskan, salawat yang paling utama dan paling agung adalah salawat Ibrahimiyah. Apa itu salawat Ibrahimiyah? Salawat Ibrahimiyah adalah salawat yang biasanya kita lantunkan, kita panjatkan di rakaat terakhir ketika tahiyat akhir dalam salat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Naam, itu ada dalilnya dan itu sahih. Dan itulah yang selayaknya setiap muslim perbanyak ketika dia bertemu di hari Jumat. Ketika dia bertemu dengan hari Jumat, maka memperbanyak salawat Ibrahimiyah. Naam. Ya Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Dan antum hafal. Adapun salawat-salawat yang lainnya, selama tidak ada contohnya dari Nabi SAW, tidak ada dalilnya, ya maka lebih baik kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan salawat-salawat yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW atau dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Na'am, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita dan memberikan taufiknya kepada kita untuk selalu mengingat keutamaan bersolawat di hari Jumat, untuk selalu dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.